Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Suparji, apa poin dari jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi hari ini untuk memberikan pandangan akademiknya mengenai kondisi psikologis dari masing-masing? Apa poin yang mau dibuktikan? Ya, pertama kapasitas ahli adalah memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi terang benderang berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas yang dimiliki. Dan itu adalah sumpah yang harus dijunjung tinggi, bahwa keberpihakannya semata-mata keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki tentunya dalam konteks kebenaran. Kemudian yang kedua tentunya kita berharap bahwa batu ujinya adalah bukan subjektif masing-masing, tapi adalah teori-teori hukum yang berlaku secara universal atau teori-teori ilmu yang berlaku secara universal. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita bicara urgensi dari ahli psikologi, tentunya dimaksudkan bagaimana jaksa mampu kemudian membuktikan tentang perilaku-perilaku masing-masing atau kemudian siap terdakwa tersebut sehingga menjadi jelas menjadi terang tentang kejiwaan yang bersangkutan tadi itu, karena prinsip termasuk dasarnya relasi kuasa dari di antara keempatnya? Ya, tentunya itu akan menjadi salah satu bagian yang perlu kemudian dieksplorasi dari ahli tadi, bagaimana pengaruh relasi kuasa terhadap kejiwaan seseorang. Kejiwaan seseorang tidak mampu menolak perintah atasan karena memang itu adalah akhirnya menjadi sesuatu yang terus harus dilaksanakan. Tadi itu saya kira sangat berpengaruh itu. Oke, Bang Roni tadi juga sempat menyebut bahwa ada hasil assessment psikologi terhadap klien Anda, dan Anda tadi menyebut ini membuktikan bahwa klien Anda berkata jujur. Anda mungkin punya cerita lebih banyak soal itu. Iya Mbak Christian, ini sesuai dengan apa yang klien saya sampaikan terkait dengan peristiwa yang ada di tanggal 7 ketika dia merasa takut, kemudian ada ketakutan, kemudian ada khawatir, ada kecemasan. Ini juga pun disampaikan oleh psikolog forensik ya. Kemudian yang disampaikan, dia ini mempunyai ketaatan sangat tinggi terhadap otoritas atasan. Ini juga disampaikan oleh ahli dari forensik. Kalau kita ketahui bahwa ahli yang dihadirkan ini adalah ahli dari jaksa penuntut umum ya, bukan dari kami. Jadi ini fakta yang sebenarnya gitu loh. Kemudian ahli juga menyampaikan bahwa klien kami, Richard Eliezer, ini adalah korban. Ini sesuai dengan ahli kriminolog yang kemarin kami sudah tanyakan terkait dengan victimologi. Itu juga pun disampaikan bahwa Richard Eliezer ini adalah korban. Nah, sebenarnya ini kan menggambarkan situasi. Juga dia menyampaikan saudara FS ini dalam hal melakukan sesuatu hal yang menurut hal yang penting, dia harus dibantu oleh seseorang. Karena dia tidak bisa percaya diri kalau sendiri. Ini sesuai Mbak dengan keterangan dan fakta persidangan dari klien saya. Jadi kalau saya lihat, apalagi gitu loh, kalau publik dan coba memframing bahwa meragukan keterangan dari Richard Eliezer gitu loh. Oke, kalau Bang Nelson Anda juga tentu mengikuti betul ya bagaimana ahli demi ahli, saksi demi saksi, bukti demi bukti yang dihadirkan ke persidangan. Kalau hari ini tadi berarti saya koreksi, ahli yang dihadirkan adalah tidak hanya ahli psikologi tapi ahli psikologi forensik. Ada perbedaan dari dua bidang ilmu itu. Bang Nelson bagaimana? Nah, kembali lagi di mute Bang Nelson. Di unmute maksud saya. Sudah bisa? Baik. Nah, kalau kami berbeda dengan pendapat lain, kenapa? Klien kami sudah tenang tinggal dengan Bapa di surga. Jadi kami nggak butuh itu ahli atau apa. Kami kepercayaan, trusty, dan tentunya itu tadi kejujuran yang harus diharapkan. Apapun namanya. Ini harusnya kan peradilan yang gampang, mudah. Ada korban meninggal, dihukum selesai. Namun kenyataannya apa yang terjadi, Big Bang. Ini yang harus kita lihat. Maka ya, if I am a jurist, seorang hakim yang apalagi majelis, wah ini nggak yang sulit bagi saya ini secara pribadi ya. Apa pendapat apa ini semua ditampilkan. Lie detector yang datangnya dari alat penegak hukum, apalagi CCTV mati hidup. Forensik dan lain-lain, semua sudah kita minta dibuktikan, pemindahan peradilan dan sebagainya. Saya berpikir sudahlah kawan, tidak ada kata lain, kejujuran itu adalah paling utama, bukan hanya di dunia, juga di sorga maupun saudara-saudaranya, anak-anaknya, ini berdampak besar dan tentunya bagi masyarakat umum. Ya, Bang Nelson tadi
Oke, Ya. tadi Anda sebutkan memang kita tentu terus mendoakan ya, seluruh rakyat Indonesia terus mendoakan klien Anda. Tapi dalam konteks ini, dalam persidangan tentu tidak terhindarkan untuk kembali mengulas, membuka hal-hal yang menurut jaksa maupun pengacara relevan untuk kemudian memberikan pembuktian di muka sidang. Hari ini kan disampaikan bahwa ada kajian juga secara psikolog forensik terhadap klien Anda almarhum Yosua. Ada perubahan sikap ketika dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar menjadi koordinator urusan rumah tangga, ya betul, seperti itu istilah yang lebih kurang digunakan. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, secara overall keseluruhan kita sudah memahami alat bukti jelas, baik dari ibu rumah tangga itu berubah jadi anak rumah tangga. Dia dipercayai megang uang 200 juta sampai triliunan, itu nanti kita cek lagi. Dan tentunya ini kepercayaan penuh loh. Dia anak teladan, kembali kasus lama, dia pilihan sniper dari Jambi, dan tentunya masuk ke ke kepolisian itu bukan hal yang gampang. 1 dari 10.000 anak-anak terbaik Indonesia. Kalau diruntut lagi ke sana, kenapa? What the next? Ini harus dikorbankan, harus dibunuh dengan peristiwa yang ini yang paling big bang itu yang kita harapkan lah. Jangan hanya kasus berputar-putar, dibawa si Kuat Maruf, dibawa si pembantu. Aduh, ini udah peradilan ini sudah bagi kami sudah tidak pas lagi. Tetapi sampai menit ini sampai menit ini saya masih percaya kaidah hukum maupun kepercayaan penuh sama hakim majelis yang 3 tadi, termasuk jaksa, apalagi dia diganti. Dan terakhir sama justice kolaborator. Lainnya mari kita lihat setelah pesan berikut ini. Baik, baik Pak Suparji, saya ingin Anda memberikan bacaan juga mengenai kalau sedari awal kita ikuti tidak hanya soal hari ini, konteks hari ini ada kajian atau assessment psikolog forensik terhadap korban almarhum Brigadir Yosua bahwa punya perubahan sikap dan lain-lain. Tapi mungkin Anda bisa memberikan pencerahan kepada kami, apa sih sebenarnya signifikansi dari kita mengulik kembali apa sih kondisi, bagaimana sih kondisi psikologi seorang almarhum Brigadir Yosua, atau kita mengulik latar belakangnya, bagaimana kepribadian dia dan sebagainya, apa relevansinya dan signifikansinya terhadap materi atau fakta-fakta yang terbuka di persidangan. Kalau kita cermati, sebetulnya urgensi untuk mengungkap tentang perilakunya adalah untuk menjustifikasi bahwa dugaan pelecehan seksual itu ada terjadi. Ini semacam sebuah pembunuhan karakter kepada almarhum. Menurut saya ini adalah sudah menjadi tidak adil sekali ya. Ya, karena ini kan yang bersangkutan masih belum dipercaya oleh publik bahwa ini terjadi pelecehan seksual, apalagi kemudian perkosaan, tetapi bermaksud kemudian menunjukkan bahwa ini perilaku secara psikologis yang bersangkutan adalah seperti ini, sehingga seolah-olah diharapkan adanya sebuah kebenaran dan pembenaran tadi itu. Arahnya ke situ. Itu poin dia ya. Ada arahnya ke situ sepertinya ya. Percobaan untuk membunuh karakter seorang korban, dalam hari ini adalah korban. Dan sekaligus membenarkan tentang ungkapan yang bersangkutan bahwa telah dilakukan pelecehan seksual tadi itu. Arahnya ke situ. Dan ini dikonstruksi menjadi seolah pembenaran terhadap tindakan itu. Balas dendam dari... Ya, itu yang sebenarnya maksudnya mengarahkan pembenaran apa yang dilakukan. Sebenarnya sebuah reaksi atas perilaku yang tidak benar, itu yang kemudian terjadi seperti sekarang ini gitu loh. Dan mungkin Anda bisa mengulang kembali dalam banyak ulasan, apakah kemudian ketika bisa dibuktikan ada pembenaran terhadap tindakan balas dendam Verdi Sambo bersama dengan beberapa orang lain, dalam hal ini yang sudah ditetapkan juga sebagai terdakwa, apakah itu akan berpengaruh terhadap penurunan atau meringankan hukuman mereka? Saya kira tidak akan semudah itu, karena yang penting adalah perbuatan pembunuhan berencana tadi itu. Apapun alasannya. Apapun alasannya, kalau terbukti pembunuhan berencana adalah itu kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Apapun kemudian penyebab sebelumnya adalah kemudian menjadi tidak adil kalau kemudian dilakukan dengan pembunuhan berencana tadi itu. Gitu. Buktinya ada nyawa yang hilang. Ya, ada korban almarhum Brigadir Yosua dalam hal ini. Pak Suparji, terima kasih. Bang Roni, terima kasih. Bang Nelson juga terima kasih sudah join. Sidangnya masih panjang sekali. Kalau dilihat hari ini kan masih ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nanti juga pihak pengacara punya kesempatan untuk menghadirkan saksi, ahli, bukti-bukti lain untuk saling membidas ya konstruksi hukum yang coba dibangun masing-masing. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grich. Besok kita jumpa lagi dengan obrolan lain. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa
subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.